Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik-baik semua kan? Syukurlah jika anak-anak kabarnya baik-baik semua. Pak Guru juga kondisinya baik. Dan mungkin langsung saja ya, Ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan untuk Ketua kelas memimpin. Baik, terima kasih untuk Ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Setelah itu Pak Guru akan mengabsen anak-anak ya, daftar kehadiran absensi anak-anak ini harus Pak Guru absen. Siapa yang nggak masuk pada hari ini, siapa yang sakit karena sakit masuknya. Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang gimana sih caranya nulis puisi gitu. Pengertian puisi dulu. Jadi anak-anak itu perlu tahu gitu. Puisi itu apa sih? Puisi itu adalah sebuah karya linguistik. Linguistik itu adalah karya bahasa yang di dalamnya itu terdapat sebuah keindahan dirangkai dengan unsur-unsur bahasa yang seperti nanti di dalamnya terdapat majas seperti itu yang dirangkai untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh penyair, entah itu perasaan dari dalam diri penyair atau perasaan orang lain yang orang lain rasakan. Itu adalah puisi sendiri. Nah, puisi ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama dari puisi itu sendiri yaitu puisi itu memiliki bahasa yang padat. Jadi di dalamnya itu terdapat seperti sebuah bahasa yang ekspresif, terdapat unsur-unsur magis seperti itu. Lalu yang kedua itu dari segi bentuk puisinya ya. Puisi itu tersusun dari sebuah larik dan bait gitu. Jadi larik itu adalah yang seperti ini. Kalau bait itu yang satu bait ini. Jadi seperti yang larik itu kalau dijadiin itu satu bait. Satu bait itu ada berapa larik seperti itu terserah orang yang membuat puisi tersebut atau yang bisa disebut penyair. Yang ketiga adalah puisi itu sangat mementingkan rima. A, I, AU. Pokoknya rima itu A, nanti bawahnya II, nanti di bawahnya lagi A lagi, atau kalau enggak AI, nanti AI lagi seperti itu. Jadi unsur puisi itu ada dua, yaitu fisik dan batin. Fisik itu dari diksinya, dari kata-katanya, terus dari pengimajinasiannya, dari majasnya, dari kata-kata itu, dari diksi itu, majas, hiperbola, dilebih-lebihkan kata-katanya, secara penulisannya seperti itu. Itu struktur fisiknya, unsur dari sebuah puisi. Ada lagi yang kedua ini adalah struktur batin kan. Batin itu dari temanya gimana, terus pesan dari puisinya itu apa aja, terus nada, cara pembacaan puisinya itu seperti apa. Puisinya itu puisi sedih atau puisi susah atau sedang senang seperti itu. Ada pula manfaat-manfaat menulis puisi anak-anak. Ini sangat Pak Guru anjurkan kepada anak-anak yang ingin sekali mengabadikan momen-momen
ketika masa anak-anak seperti ini dengan cara menulis gitu. Apalagi dengan cara menulis puisi yang tentunya itu adalah sebuah karya yang indah, salah satu karya yang indah. Puisi ini bisa untuk mengungkapkan diri kita sebagai alat memahami, mendalami ide-ide yang ada di pikiran kita juga bisa. Selain itu, puisi ini juga bisa digunakan untuk menyadarkan, mengabarkan kondisi lingkungan sekitar kita seperti itu. Atau ini adalah sebagai tempat bercerita tentang masalah-masalah yang belum tentu kita rasakan gitu. Jadi kita bisa menuliskan puisi-puisi kita, tapi kita menceritakan orang lain. Jadi selain mengungkapkan diri kita, ya mengungkapkan diri orang lain juga bisa di puisi. Selain itu, puisi juga melatih kreativitas kita dalam berpikir merangkai kata, bagaimana cara penyampaiannya, cara menyampaikan pesan yang baik dalam bentuk puisi, dan cara memilih bagaimana agar puisi itu indah. Langkah-langkah menulis puisi, anak-anak perlu tahu sebelum membuat puisi itu. Jadi ya anak-anak perlu paham bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan tema. Temanya itu apa sih? Anak-anak mau membuat apa sih? Puisi apa? Seumpama nanti Pak Guru akan contohkan membuat puisi tentang ballpoint. Temanya ini ballpoint. Ballpoint ini apa sih? Nah, setelah kita menentukan tema kita ballpoint, kita mengungkapkan ide-ide kita. Ide-idenya apa aja sih? Kita eksplorasi, kita gali ide-ide kita. Setelah kita gali, kita mewujudkan ide-ide kita menjadi sebuah puisi. Seperti anak-anak jika membayangkan mobil, anak-anak bisa membuat puisi tentang mobil itu. Jadi setelah kita membuat ide, kita menjadikan ide itu menjadi puisi. Ya. Jadi itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menulis puisi yang baik. Sebelum Pak Guru memberikan tugas kepada anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana cara membuat puisi. Baik, Pak Guru ambil ballpoint. Dari ballpoint ini kita bisa membuat puisi, yaitu ballpoint. Bentukmu sungguh menggairahkan tanganku. Mencoba untuk menulis dari sebuah aksara-aksara yang sebenarnya aku sulit untuk mengerti. Mencoba menulis tentang apapun di dunia ini yang kelihatannya fana. Bagaimanapun ballpointku, kamu adalah temanku ketika aku sedang berpikir tentang dunia yang hancur berkeping-keping. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa menulis puisi dengan objek-objek yang ada di sekitar kita. Mungkin objek anak-anak bisa dibuat mie ayam, bisa dibuat jagung. Jadi Pak Guru akan membebaskan objek-objek itu kepada anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak atas ketersediaannya di kelas dan memperhatikan Pak Guru pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.